Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat, berlimpah rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuh cerah sekali dan masih dalam cuaca yang kemarau. Cuacanya juga masih panas dan pengap sekali ya bunda. Jadi hari ini aku mau bersih-bersih rumah dulu, bersih-bersih kamar sama beres-beres dapur. Tapi aku juga mau cerita-cerita dulu nih pengalaman aku ya tentang ciri-ciri rumah yang terkena sihir itu seperti apa. Karena ini itu bukannya aku sok tahu tapi ini emang pengalaman aku di tahun 2017 lalu. Tapi sebelumnya untuk bunda-bunda semuanya yang berkenan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan kalau bunda-bunda juga suka dengan video ini, bisa juga tekan like-nya ya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut ke pembahasan kita ya, seperti apa ciri-ciri rumah yang terkena sihir itu. Sambil bersih-bersih ya bunda, aku mau cerita pengalaman aku. Yang pertama itu sering ada ledakan di atap rumah ya bunda, karena aku itu sering dengar suara ledakan ataupun suara lemparan benda-benda yang di atas rumah, tapi dicari itu nggak ada apa-apa. Bahkan ledakan itu juga terjadi kadang di siang hari juga terjadi ya, nggak cuma malam hari, kadang juga malam, tapi juga siang juga pernah ada ledakan. Yang kedua itu aku ngalamin itu ada bau yang menyengat seperti bangkai, tapi dicari itu nggak ada bangkai sama sekali, sampai diobrak-abrik itu nggak ada bangkai, tapi baunya itu menyengat sampai satu rumah dan itu bertahan cukup lama sampai 7 hari. Kalau bangkai itu biasanya 4 hari 5 hari itu baunya itu semakin memudar ya, semakin menghilang, tapi ini enggak, sangat menyengat, tapi tiba-tiba hari ke-8 itu langsung menghilang aja baunya. Kemudian yang ketiga itu ada benda-benda yang bergerak sendiri ya. Kalau aku itu ngalamin itu sering jam dinding itu terlempar sendiri, bahkan bingkai foto yang ditempel di tembok itu jatuh sendiri tanpa ada yang nyentuh. Dan bahkan itu pintu kamar mandi itu bisa terbuka dan tertutup sendiri tanpa ada angin. Sering itu kalau malam, bahkan kalau siang itu aku lagi berdiri itu ya buka sendiri, nutup sendiri gitu. Kan terkadang itu botol-botol yang minyak kayu putih itu bisa terlempar sendiri juga dari tempatnya tanpa ada yang nyentuh dan tanpa ada angin. Yang keempat itu kadang ada bayangan hitam di sudut-sudut rumah gitu ya bunda. Kadang ya juga di luar rumah, karena tetangga aku juga pernah lihat ada sesosok bayangan yang besar tiba-tiba itu menghilang di sudut rumah aku bagian belakang. Dan yang kelima itu banyak banget hewan-hewan hama itu seperti kelabang, seperti apa ya itu namanya, cacing-cacing gitu di kamar mandi, tapi bentuknya itu aneh banget bunda. Aku pernah searching di Google itu nggak nemu sama sekali itu jenis hewan seperti apa. Ya mungkin bentuknya itu ada yang seperti cacing tapi kepalanya itu seperti martil gitu, dan ada juga yang bentuknya itu seperti cacing tapi ada garis-garisnya itu seperti ular, warnanya coklat. Dan itu sering sekali di kamar mandi aku temuin, banyak banget, sering banget. Dan itu kalau aku diemin itu bisa menghilang sendiri dan tiba-tiba itu muncul sendiri di kamar mandi. Bahkan tiba-tiba itu juga sering muncul itu di depan sajadah aku setelah aku selesai sholat, kadang juga di belakang sajadah aku juga sering ada setelah selesai sholat. Bahkan itu juga seringnya itu banyak banget seperti hewan yang seperti lintah-lintah gitu ya bunda. Aku nggak ngerti itu datangnya dari mana, tapi seperti banyak banget itu ada di rumah aku, yang dari dulu itu nggak pernah ada hewan-hewan seperti itu masuk ke rumah itu dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi kali ini itu
masuk itu sering banget, itu terjadi banyak banget ya hewan-hewan seperti itu bergantian. Kemudian juga ada banyak ular yang sering masuk, bahkan itu sering aku di luar itu sering lihat banget ular yang berwarna hitam itu. Bahkan hampir setiap hari aku lihat ular yang ada di luar rumah. Kadang juga ada tiba-tiba di dalam rumah dan itu bisa menghilang sendiri, tanpa ada yang buang, itu bisa hilang sendiri di tampungan air. Kadang juga aku pernah lihat itu juga bisa hilang sendiri. Ularnya itu pendek dan gak ada ekornya. Pernah aku bunuh sekali itu dan aku tinggal begitu aja, tapi tiba-tiba ular itu sendiri hilang tanpa jejak sama sekali walaupun itu sudah hancur. Dan saat banyak hal-hal aneh itu terjadi, waktu itu aku masih ada kucing di rumah aku ya bunda. Tapi kucing itu sifatnya itu agresif banget, seperti ketakutan. Dan seperti selalu ketakutan itu di depan kamar mandi, yang terkadang juga ketakutan itu di tempat-tempat yang memang sering aku lihat ular. Jadi setiap hari itu kucingnya itu sikapnya itu aneh banget dan terkadang itu selalu mengeong-ngeong sendiri di depan pintu kamar, yang mungkin aku sering lihat ular di situ tapi juga bisa menghilang sendiri ularnya. Dan itu aneh banget bunda, kucing itu agresif banget setiap hari, bahkan tidak cuma malam hari tapi juga siang hari itu kucing bersikapnya itu agresif banget. Lalu selanjutnya itu aku sering banget mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu seringnya aku mimpi itu didatengin banyak banget ular. Bahkan setiap hari, bahkan untuk memejamkan mata itu pasti selalu mimpi buruk. Bahkan aku itu merasa kalau jalan di dalam rumah itu kakiku itu terasa mengambang, gak napak gitu loh. Mungkin yang aku alami itu memang tidak bisa diterima nalar ya, tapi memang sihir itu sebenarnya ada dan nyata dan bisa dirasakan. Dulu juga aku gak ngerti apa yang aku alamin itu adalah sihir, tapi ternyata aku lihat di YouTube-nya Muhammad Faisal Official, yang aku alami itu ternyata adalah sebuah kiriman sihir. Tapi aku kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya bisa meminta perlindungan sama Allah, dan alhamdulillah semua hal-hal itu sudah berlalu dan sudah gak ada lagi di rumahku. Jadi untuk teman-teman yang juga mengalami hal yang sama seperti aku alami itu, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran agar bisa menghadapi semuanya itu dengan lapang dada, dengan ikhlas. Karena memang segala sesuatu yang terjadi dengan kita itu semuanya atas izin Allah, dan kalau Allah itu tidak mengizinkan, semua itu tidak akan terjadi ya bunda. Dan semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih bijak lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang terasa berat untuk menghadapi cobaan-cobaan seperti itu ya bunda, karena yang aku alami itu mungkin gak bisa diterima oleh nalar, dan kadang orang-orang itu gak percaya dengan apa yang aku alami sendiri. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah menonton video aku, dan semoga video aku ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk bunda-bunda sendiri ya. Untuk itu terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.